Selanjutnya, penampilan drama kelas 11 Teknik Pemesinan 3 dengan judul Semar Gugat. Selamat menyaksikan. Babak 1. Panggung mengangkat gambaran kayangan, tempat yang indah dan megah, namun penuh dengan keheningan yang menyesakan. Batara Guru duduk di singgasana, dikelilingi oleh para dewa yang tampak tegar. Semar berdiri dengan wajah yang penuh pertanyaan. Semar, kau telah melewati batas. Kau telah berani membakar langit. Kata-katamu seperti bara api yang membakar. Bukan aku bukan, tetapi kembali ke situ. Di sini, kekayaan yang baik. Aku merasa terhormat dari kau tahu bukan? Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan. Semar bukan lagi hanyalah pelayan. Dia sudah menjadi dalam diri kita. Jika begitu Semar, kau harus pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Aku pergi, tapi ingatlah, ini aku. Aku pergi bukan karena takut, tetapi kalian semua telah tidak marah. Aku akan mencari jalan yang benar untuk terus-terus. Semar dengan luka di hati dan mata yang penuh pertanyaan turun ke bumi. Di sana ia akan menemukan lebih banyak lagi ketimpangan yang tak terlihat oleh para dewa. Di pasar yang ramai terlihat rakyat yang menderita. Wajah mereka lelah dan tertekan. Semar datang melihat situasi ini dengan hati yang berat. Petruk, Gareng, dan Bagong ada di dekatnya. Sayur, Bapak, lihatlah, harga-harga naik. Tapi para pemimpin kita sibuk berbicara tentang kemajuan. Kemajuan untuk siapa, Bapak? Hanya untuk mereka yang duduk di sebelah sana. Tidak ada kemajuan yang nyata itu. Yang ada adalah ilusi yang ditawarkan oleh para penguasa. Mereka tidak peduli pada kami. Bapak, kami hanya dipandang sebagai angka dalam laporan. Mereka yang berperaturan kemiskinan ini bukanlah angka, tetapi mereka adalah jiwa yang tak mereka. Sebagai rakyat yang tidak akan hidup lagi, kita harus bangkit. Siap, Bapak. Semar tahu jalan yang dipilih tidak mudah, namun ia juga tahu ia harus berbicara untuk mereka yang tak bisa mengungkapkan suara mereka.
Keberanian itu tumbuh dalam dirinya, meski banyak yang meragukan. Semar kini berbicara di depan banyak orang. Di jalan desa, rakyat berkumpul mendengarkan. Semua wajah penuh harapan, tapi juga ketakutan. Kita telah lama dibuang. Kita telah lama hidup dalam goyang-goyang sejenak. Kita sebagai rakyat yang tidak ingin hidup bulan harus bangkit. Bapak, apakah ini akan berhasil? Bukankah suara kita hanya akan ditertawakan? Terkadang sebuah perubahan mulai dari satu suara yang lantang, bahkan jika suara itu hanya terdengar di antara riuhnya dunia. Kami bukan hanya orang-orang kecil, kami juga punya hak untuk hidup dengan martabat. Dan suara itu mulai menggema, tak hanya di jalanan, tetapi di setiap rumah yang mendengarnya. Rakyat mulai sadar bahwa mereka bisa berdiri, berbicara, dan menggugat ketidakadilan. Kembali di ruang sindang langit, Batara Guru duduk di singgasana. Wajah marah, Semar berdiri di tengah-tengah dikelilingi oleh Narada dan para dewa. Kau telah melampaui batas, Semar. Apa yang kau bicarakan pada rakyat adalah kebohongan. Kau telah berani menggugat langit. Aku tidak mengajar kebohongan. Aku mengajarkan bahwa beneran namanya kalian sudah. Beneran yang kalian tahu. Ya benar Guru. Orang yang tidak bisa juga dengan kata-kata. Mungkin kita sebenarnya harus selalu mendengarkan. Kau hanya seekor bayangan. Kau bukan dewa. Tapi bayangan itu bisa melukai mata. Dan kalian tidak telah lama menangkap gelap-gelap. Keheningan melanda ruang itu. Para dewa mulai merasakan guncangan dalam diri mereka. Apakah mereka memang benar? Apakah mereka telah lama terangkap dalam kemapanan? Semar berdiri di tengah rakyat yang kini bersatu. Mereka semua mengangkat tangan. Sorakan mulai terdengar. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Orang kita tidak akan pernah buka lagi. Akhirnya kami mengerti. Kami bukan hanya mendengar, tapi juga berbicara. Kami akan terus bersama Semar. Semar, suara kamu suara kami. Kami akan terus berbicara. Semar tidak menang dengan cara konvensional, tetapi suara mereka suara yang terus hidup di setiap rakyat yang berani berkata benar. Suara itu abadi, melampaui segala kekuasaan.